Pembacaan firman Tuhan Perjanjian Baru hari ini. Markus 8 ayat 22-38. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya, supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya, dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan, seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah pembacaan firman Tuhan Perjanjian Baru hari ini. Pembacaan firman Tuhan Perjanjian Lama hari ini. Laskar Israel dihitung untuk kedua kalinya. Bilangan 26 ayat 1-65. Sesudah itulah itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eleazar, anak Imam Harun. "Hitunglah jumlah segenap umat Israel, yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel." Lalu berkatalah Musa dan Imam Eleazar kepada mereka di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yerikho. "Hitunglah jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir. Ruben ialah anak sulung Israel, Bani Ruben ialah dari Henoh kaum orang Henoh, dari Palu kaum orang Palu. Dari Hezron kaum orang Hezron dan dari Karmi kaum orang Karmi. Itulah kaum-kaum orang Ruben, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 43.730 orang. Adapun anak Palu ialah Eliab, dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram, orang-orang yang dipilih oleh umat itu, ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah, ketika mereka membantah Tuhan. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah, ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Bani Simeon, menurut kaum mereka, ialah, dari Nemuel kaum orang Nemuel, dari Yamin kaum orang Yamin, dari Yahin kaum orang Yahin. Dari Zerah kaum orang Zerah dan dari Saul kaum orang Saul. Itulah kaum-kaum orang Simeon, 22.200 orang banyaknya.
Bani Gad, menurut kaum mereka, ialah, dari Zefon kaum orang Zefon, dari Hagi kaum orang Hagi, dari Syuni kaum orang Syuni. Dari Ozni kaum orang Ozni, dari Eri kaum orang Eri. Dari Arod kaum orang Arod dan dari Areli kaum orang Areli. Itulah kaum-kaum Bani Gad, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 40.500 orang. Anak-anak Yehuda ialah, Er dan Onan, tetapi Er dan Onan itu mati di tanah Kanaan. Bani Yehuda, menurut kaum mereka, ialah, dari Shela kaum orang Shela, dari Peres kaum orang Peres dan dari Zerah kaum orang Zerah. Bani Peres ialah, dari Hezron kaum orang Hezron dan dari Hamul kaum orang Hamul. Itulah kaum-kaum Yehuda, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 76.500 orang. Bani Isahar, menurut kaum mereka, ialah, dari Tola kaum orang Tola, dari Pua kaum orang Pua. Dari Yasub kaum orang Yasub dan dari Simron kaum orang Simron. Itulah kaum-kaum Isahar, dan orang-orang yang dicatat dari mereka, berjumlah 64.300 orang. Bani Zebulon, menurut kaum mereka, ialah, dari Seret kaum orang Seret, dari Elon kaum orang Elon dan dari Yahlil kaum orang Yahlil. Itulah kaum-kaum orang Zebulon, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 60.500 orang. Keturunan Yusuf, menurut kaum mereka, ialah orang Manasye dan orang Efraim. Bani Manasye ialah, dari Mahir kaum orang Mahir, dan Mahir beranakan Gilead, dari Gilead kaum orang Gilead. Inilah Bani Gilead, dari Izer kaum orang Izer, dari Helek kaum orang Helek. Dari Asril kaum orang Asril, dari Sekem kaum orang Sekem. Dari Semida kaum orang Semida dan dari Hefer kaum orang Hefer. Adapun Zelafehat bin Hefer tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi anak perempuan saja, dan nama anak-anak perempuan Zelafehat ialah Mahla, Noah, Hogla, Milka dan Tirsa. Itulah kaum-kaum Manasye, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 52.700 orang. Inilah Bani Efraim, menurut kaum mereka, dari Sutelah kaum orang Sutelah, dari Beker kaum orang Beker dan dari Tahan kaum orang Tahan. Dan inilah Bani Sutelah, dari Eran kaum orang Eran. Itulah kaum-kaum Bani Efraim, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 32.500 orang banyaknya. Itulah Bani Yusuf menurut kaum mereka. Bani Benyamin, menurut kaum mereka, ialah, dari Bela kaum orang Bela, dari Ashibel kaum orang Ashibel, dari Ahiram kaum orang Ahiram. Dari Sefufam kaum orang Sefufam dan dari Hufam kaum orang Hufam. Dan anak-anak Bela ialah Aret dan Naman, dari Aret kaum orang Aret dan dari Naman kaum orang Naman. Itulah Bani Benyamin menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.600 orang. Inilah Bani Dan, menurut kaum mereka, dari Suham kaum orang Suham. Itulah kaum-kaum dan menurut kaum mereka. Segala kaum orang Suham, orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.400 orang. Bani Asher, menurut kaum mereka, ialah, dari Yimna kaum orang Yimna, dari Yiswi kaum orang Yiswi dan dari Beria kaum orang Beria. Mengenai Bani Beria, dari Heber kaum orang Heber dan dari Malkil kaum orang Malkil. Dan nama anak perempuan Asher ialah Serah. Itulah kaum-kaum Bani Asher, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 53.400 orang. Bani Naftali, menurut kaum mereka, ialah, dari Yahzil kaum orang Yahzil, dari Guni kaum orang Guni. Dari Yezer kaum orang Yezer dan dari Shilem kaum orang Shilem. Itulah kaum-kaum Naftali menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.400 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, 601.730 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat. Kepada yang besar jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang besar dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang kecil, kepada setiap suku sesuai dengan jumlah orang-orangnya yang dicatat haruslah diberikan milik pusaka. Tetapi tanah itu harus dibagikan dengan membuang undi, menurut nama suku-suku nenek moyang mereka haruslah mereka mendapat milik pusaka. Seperti yang ditunjukkan undian haruslah dibagikan milik pusaka setiap suku, di antara yang besar dan yang kecil jumlahnya.
Inilah orang-orang yang dicatat dari orang Lewi, menurut kaum mereka, dari Gerson kaum orang Gerson, dari Kehat kaum orang Kehat dan dari Merari kaum orang Merari. Inilah kaum-kaum Lewi, kaum orang Libni, kaum orang Hebron, kaum orang Mahli, kaum orang Musi dan kaum orang Korah. Adapun Kehat beranakkan Amram, dan nama istri Amram ialah Yokhebed, anak perempuan Lewi, yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir, dan bagi Amram perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Pada Harun lahir Nadab dan Abihu, Eleazar dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati, ketika mereka mempersembahkan persembahan api yang asing ke hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 23.000 orang, semuanya laki-laki, yang berumur 1 bulan ke atas, sebab mereka tidak dicatat bersama-sama dengan orang Israel, karena mereka tidak diberikan milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eleazar, ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yerikho. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun, ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.